Kalau di JKT itu ada istilahnya bang. Apa tuh? Kena bedak JOT. Aduh, dempul JOT. Aduh, itu mah yang tua yang tahu ya. Kalau misalnya nih, kan kamu kan masuk nih di JKT48V. Kalau ternyata waktu itu kamu nggak masuk, kau tuh bakal ngapain? Soalnya dengar kau kan bisa bikin genteng gitu kalau nggak salah. Bisa baikin rumah, iya nggak sih? Pernah kan? Iya pernah. Bisa. Kalau nggak jadi idol itu? Enggak nukang juga sih bang kayaknya. Kayaknya itu freelance aja sih, bukan jadi main job freelance itu. Tapi sampai sekarang masih. Kau gak takut sama kalajengking, kelabang atau apa gitu, tapi jijinya sama kupu-kupu dan siput. Kenapa tuh? Siput enggak ah. Salah itu Enggak researchnya. ya? Jadi kupu-kupu. Iya. Risetnya salah nih, parah. Oh, kupu-kupu doang. Iya. Kenapa tuh? Gak suka ngeliat orang berkembang? Bukan. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Ya, jadi hari ini aku kedatangan salah satu member JKT48V. Coba boleh tolong diperkenalkan namanya siapa? Halo bang. Halo. Asik, aku Iya. Jiko dulu ya bang. Iya, aku baru mau minta Jiko, jadi kayak perkenalkan gitu terus Jiko gitu tadinya. Okay. Tapi silakan Jiko dulu. Oke, boleh. Nanti abang Jiko juga ya? Iya, boleh. Oke. What's up my bros? I'm pressing like a bridge JKT48 virtual Tananona. Clean out to make you freeze. Halo semuanya, aku Tanana dari JKT48 virtual. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Lucu. Sekarang aku bakal Jiko seperti ayahmu yang tidak pernah kembali dari membeli susu. Halo, aku Akil Desu. Silakan di rating ya di bawah. Kira-kira bagus mana antara Jikoku dan Jikonya Tana ya. BTW, Tana. Apa Tana tuh? kan kita sama-sama Jawa. Emang iya. Loh, sampean iki Aku Jawa. Jawi ta, Mas? Iya, aku Jawa, tapi aku Jawa Tengah. Oh. Jadi lebih ke tengah gitu Jawanya. Nah, karena kita sama-sama Jawa, aku mau cerita dulu. Kan kita dulu teman satu SMK gitu kan. Emang iya? Tapi beda jurusan. Emang? Iya, beda jurusan. Emang abang kelas apa bang? Dulu aku jurusan teknologi budaya pangan kalau nggak salah. Kalau kamu aerospace kan dulu kan? Oh, aku kira anak Tata Boga 2 bang. Tata Boga beda. Oh, beda itu ya? ada namanya lain. Iya. Nah, pertanyaannya, kan kau dulu SMK tuh dari aerospace. Tapi kenapa tiba-tiba nyasar jadi idol gitu? Kau bisa kasih tahu nggak apa yang membuatmu memilih karir sebagai idol? Kayak gimana sih proses audisinya atau pengalamannya gitu? Coba ceritakan. Kalau dulu sih, aku tuh gini bang. Aku tuh dulu sejak kecil itu dekil banget, sumpah. Dekil banget, bocil matahari. Terus, wah udahlah pokoknya bau matahari mata dulu tuh. Setuju gua. Setuju. Terus? Nah, terus di situ tuh aku dikatain gitu loh, kayak si Tono mah bukan cewek gitu kan. Nah, aku tuh kesel lama-lama kan digituin. Terus akhirnya pada suatu hari aku melihat JKT48 itu di TV. Terus aku kayak, bisa nih, cobain gue jadi idol gitu kan. Aku ingin membuktikan bahwa bocil matahari sepertiku juga bisa menjadi idol gitu bang. Bisa menjadi idol. Iya, itu motivasi terbesarnya gitu. Oh, setuju gua. Bener. Iya, emang motivasi terbesar harus dari kebencian dulu ya. Jadi harus ada fuelnya, harus ada bahan bakarnya dulu. Soalnya kalau nggak ada motivasi. Ya, harus dibakar dulu. Coba bayangkan kalau dari kecil udah dipuji-puji kan susah. Iya, susah. Betul. Masuk akal. Jadi sekarang kita nggak boleh muji-muji dia. Jadi sekarang kita harus ngata-ngatain dia aja biar dia makin termotivasi untuk menjadi idol yang terbaik gitu, ya kan? Setuju nggak? Nggak, jangan please, jangan dibully, ntar aku dimarahin. Jangan please, Bang Manajer, mohon maaf ya Bang. Jangan diapa-apain sayanya Bang. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Lanjut yo. Lanjut. Jadi gimana tuh prosesnya? Proses apanya nih? Audisi kayak misalnya gimana caranya daftar audisi atau gimana gitu? Waktu itu sih aku tuh latihan nyanyi tuh sebetulnya aku emang suka nyanyi, cuman
Oh emang suka nyanyi? Emang suka nyanyi dari kecil. Tapi tuh bukan yang jago banget gitu. Nah, Iya. ya bisa aja gitu. Bisa. Nah tapi begitu masuk di Mari itu kan dites juga nyanyinya gimana. Terus karena aku kan virtual idol yang streaming gitu kan, bikin konten secara virtual, itu tuh dites juga gimana dia cara pembawaannya gitu kalau lagi streaming kayak gimana gitu. Ya apa ya, singkatnya sih awalnya saya coba-coba sih Bang. Tapi ya alhamdulillah masuk ya. Terima kasih Jocan sudah menerima Bocil Matahari sepertiku. Tapi puberty hit hearts bro. Wow, asli. Gila, dulu mungkin dekil, bocil, pendek gitu kan. Sekarang damn. Wow. Ya jadi jauh lebih baik gitu. Kalau di JKT itu ada istilahnya Bang. Apa tuh? Kena bedak JOT. Aduh, dempul JOT. Aduh, itu mah yang tua yang tahu ya. Aduh, itu real, itu biasanya cuma wota-wota tua doang tuh yang nama itu tuh. Biasanya emang setelah join JKT tiba-tiba jadi glow up. Atau setelah keluar dari JKT tambah glow up gitu. Tapi jangan keluar cepet-cepet please. Karena aku masih belum puas sama kontenmu. Oke. Aku akan terus semangat berkonten Bang. Amin. Iya. Nah, soalnya gini, dari yang aku sadar, kontenmu itu kayak most likely. Apa tuh? Aku jujur gak pernah ngeliatin kau main game. Ah serius? Aku nontonin kalau cuma enggak, aku malas ngeliat orang main game. Aku bisa main game sendiri, buat apa aku nonton orang main game? Oke. Ya kan? Aku biasanya nontonin waktu ngobrol sama waktu nyanyi. Terakhir kali aku nonton kau itu nyanyi lagu-lagu tua gitu. Oh iya, waktu lagu itu tahun Bang ini ya, Bang Akel ini ya, mampir ya, aku lihat. Iya, aku dibully lah sama, gak dibully sih, cuma ada dikatain lah sama satu orang lah, mungkin kenalanmu juga. Nah, untuk kau sendiri, kau itu tipikal orang yang enjoy dengan konten apa? Apakah dengan konten gaming atau ngobrol atau nyanyi? Sebetulnya ya, ini rahasia aja ya Bang. Iya rahasia. Aku tuh main game kalau aku udah nggak tahu mau ngapain. Sama. Ya maksudku ngapain main game di streaming, ada sih yang entertaining parah gitu. Tapi kan akan susah untuk menahan diri berkata-kata yang tidak baik gitu ya kan? Tapi aku tuh orangnya nggak pernah berkata kasar sih Bang. Iya. Gak pernah berkata kasar. Tapi waktu dibilangin jogetnya di coding gimana tuh? Perasaanmu gimana tuh? Dibawa-bawa sama dia. Ya iyalah dibawa, orang gimana, itu lucu banget. Aku baru kali itu aku dengar ada mbak-mbak ya, ada mbak-mbak Jawa crash out gara-gara dibilang jogetnya coding. Ya mangkel no aku. Sumpah mangkel aku. Ya bisa-bisanya orang latihannya beneran gitu kan, capeknya beneran, udah dibilang itu jogetnya di coding gitu. Bisa-bisa aja dibilang seperti itu. Apa kok kira aku dibikin pakai HTML atau bagaimana? Ya, aku nggak tahu, bakal ku cari klipnya. Tolong masukin yuk klipnya yuk, karena klipnya epic banget demi apapun. Dance-nya di coding, mana ada dance di coding? Siapa bisa coding seperti itu? Ngawur. Wong latihan tenanan, keselet tenanan. Dikira editan yo mangkel aku. Dikira wong ra duwe apa, dikira wong suwabar, terus dikira wong gak duwe nesu apa piye ya? Siapapun yang bikin klipnya shout out lah pokoknya, makasih udah bikin. Karena kalau nggak ada itu, aku bingung kalau mau ngundang Tano ngomongin apa ya? Selain coding, selain hal-hal general soal idol gitu, kayak oh iya, sekarang ada coding. Jago ya. Makasih untuk staff JKT48 JOT, sekarang J-nya JavaScript. JavaScript. Iya, setuju gue. Kalau nggak ada JavaScript nggak ada itu. Nah terus kan biasanya ya, ini pertanyaannya sepele deh. Apa tuh? Kayak misalnya kau kan idol gitu, kayak yang dimana biasanya idol itu identik dengan
cewek-cewek yang kemayu, selau gitu, atau yang kalem-kalem kayak misalnya aku tadi mau nyebut Pia tapi Pia nggak kalem. Karena ya kalem itu. Karena ya kalem, oke. Kayak misalnya Kanaya atau kayak cheerful banget kayak Pia gitu yang hahihi gitu. Tapi main Valorant juga lumayan oke gitu kan. Nah, kau sendiri sebenarnya kenapa bisa sangat percaya diri dengan memamerkan kalau kau adalah Jawa dan bisa Jawa codingan dan ini tomboy. Karena aku pribadi kayak jarang ya ngelihat di JKT48 juga yang di Induk itu, aku kayak jarang deh ngelihat yang tomboy gitu. Ini sih Bang, kalau aku nggak tahu ya, kalau tomboy itu kayaknya udah naturalnya, emang setelan pabriknya kayak gini. Oh, setelan iya. pabrik. Setelan dari codingannya. Iya, itu dia. Programmernya bikinnya kayak gini, Bang. Ke Jawanya jadi coding. Kagak, kalau Jawanya gak di coding. Sembarangan. Gak tahu kan nih, orang yang bilang codingan itu ngawur ya. Tapi ya udah, gimana? Tapi, kenapa bisa pede? Ini sih awalnya tuh ya coba-coba juga Bang. Bawa Jawa gitu kan. Karena aku tuh ngide gitu, gimana kalau semisal aku bikin gimmick gue orang Jawa gitu. Terus habis itu stream bahasa Jawa itu full tuh. Nah, aku tuh ngiranya kan karena viewers aku kan nggak semuanya dari orang Jawa gitu kan. Jadi aku kira ya udah bakal segitu-gitu aja gitu kan yang nonton. Rame Bang. Aku kaget. Hah? Kok bisa? Aku sebagai orang Jawa kadang-kadang ngelihat orang Jawa lain marah itu sangat menarik gitu. Apalagi aku kan di Jawa Tengah nih. Aku baru tahu kalau ada tempat yang namanya Jawa virtual. Kayak bisa dijelaskan nggak? Maksudnya Jawa virtual itu apa? So, gini Mas. Jadi Jawa virtual itu adalah tempat yang virtual tapi kejawen. Iya, patang. Oh iya. Betul. Nah, di sana kan Jawa virtual ya. Di situ tuh ada kayak kesultanannya juga kah? Ada apanya gitu? Ya, denger dari cerita orang tua aja sih, nggak gitu tahu aku tuh. Iya. Iya, nggak apa-apa kalau nggak tahu lah, mau diapain lagi. Iya. Jadi orang tuanya ceritanya gimana? Guys, gue tetap dikejar guys. Orang ya gimana ya? Ya gak usah kita nggak boleh bawa orang tua, ntar marah orang tuanya kalau di mention. Iya. Ntar orang tua aku juga marah, aku takut kalau orang tua dibawa-bawa gitu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf tante. Oh tante? Oh. Lah apa emang sebutannya? Oh aku kira ngatain aku Bang. Oh mau disebut mama gitu, biar kita ini kayak keluarga. Enggak. Ya kan nggak mau kan, nah itu dia. Tapi gini pertanyaanku, JKT48 kan, ya JKT48 kan mau buka generasi kedua, ya kan? Aku tadi malam tuh entah kenapa ngelihat tweetnya aneh banget. Kalau generasi 2 muncul, aku mau dipanggil Ci. Why? Kenapa nggak senpai kayak pada umumnya atau mbak gitu kan, karena Jawa gitu. Sumpah Bang, itu tuh ya Allah, aku tuh murni asbun. Serius. Bang, gini Bang, aku mau jelasin sesuatu. Aku tuh nggak tahu ya kenapa tiap aku bikin post yang asbun kayak nyampah aja gitu kan di Twitter, itu rame Bang. Gue nggak paham. Tapi kalau gue post biasa gitu, misal gue post casual atau gue post ya apalah gitu, itu tuh ya udah biasa aja gitu. Gue nggak tahu kenapa lo datang ke akun gue normal waktu gue asbun. Soalnya kapan lagi kita bisa ngelihat idol asbun gitu? Kan jarang. Terus habis itu aku pengen tahu nih, karena kau kan kayak ada semacam temen atau apa gitu, namanya Tono. Bisa diceritakan nggak kemunculan Tono itu dari mana? Apakah setelah cover Unravel, lagu Unravel dari Tokyo Ghoul kah? Atau karena apa gitu? Bukan. Aku kepo. Jadi Tono adalah, jadi gini Bang, sebetulnya adalah
Waktu kita pertama kali masuk di JKT48, kita tuh maksudnya aku, Pia, dan Kanaya kan. Nah, kan aku kan namanya Tana. Nah, si Kanaya itu dipanggilnya Kana. Jadi kalau semisal salah satu dipanggil, dua-duanya nengok, Bang. Iya kan? Karena mirip Iya, kan Tana, Kana gitu kan. Nah, akhirnya si Pia itu ngide. Ya udah, yang satu Kana, yang lu Tono. Gue nggak paham banget kenapa yang jadi korban gue, Bang. Gue nggak tahu. Karena tomboy tadi, ya kan? Masuk akal toh. Masuk akal. Nah, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Oke. Iya. Jadi Jo-chan itu bilang gini, ya udah nggak apa-apa dipanggil Tono, tapi ya udah buat kita aja gitu kan, buat di dalam aja gitu. Terus buat di dalam. Iya. Terus habis itu, tibalah saat debut stream kita gitu. Aku memperkenalkan diriku dengan halo semuanya, nama aku Tara Nona, salam kenal gitu kan. Terus habis itu besoknya Kanaya stream debut. Dia bilang gini, kenalin guys teman aku, yang satunya namanya Pia, yang satunya namanya Tono. Sumpah, Bang. Gue merasa jokes internal yang dibawa keluar dan keterusan. Iya. Aku nggak pernah seterhianati ini, Bang. Aku kira di kita aja. Kasian banget. Jadi aku dipanggil Tana itu sehari doang, Bang. Sehari doang, setelahnya dipanggil Tono, Bang. Debut sebagai Tana nggak sampai sehari. Setelahnya Tono, kasihan banget. Nah terus yang aku bingung tuh waktu stream kadang-kadang matamu tuh hitam sebelah tuh gara-gara Kaneki ya? Iya. Terinspirasi setelah cover Unravel ya? Sebelumnya justru. Oh sebelumnya. Iya, jadi cover karena itu baru cover Unravel. Iya, betul sekali. Oh, ini coba diceritakan dari mana tuh mata hitam itu berasal tuh? Jadi aku tuh kan suka stream horor ya. Aku tuh punya. Wah, suka banget pasti kan? Aku punya segmen itu namanya Teror. Teror itu tanah edisi horor. Ya, naming sense gue emang jelek banget sih, Bang. Bagus itu, bagus. Oh iya? Iya. Jadi di stream Teror itu aku tuh sering cerita-cerita horor gitu kan, ya sambil ngeluarin gimmick-gimmick jelek gitu, kayak aku kesurupan atau aku jadi hantu gitu. Terus aku berubah, mataku jadi hitam gitu kan. Iya. Oh, dari situ. Iya, dari situ. Bukan karena aku nonton Tokyo Ghoul, enggak. Aku belum nonton sampai sekarang. What the hell? Mengecewakan. Ya, serius? Ya sorry, Bang. Aku tuh on God? Iya. Jadi emang mata hitam tuh emang gak sengaja aja, tapi nggak tahu originnya dari mana. Oh, kalau originalnya tahu dari mana? Oh, tahu dari Kaneki. Iya. Kan? Jadi apa ya? Aku nggak nonton Tokyo Ghoul, tapi saking terkenalnya itu anime kan ya, Bang ya. Aku tuh tahu Kaneki kan itu yang mana, terus dia itu apa, habis itu lagunya kan di mana-mana tuh. Iya, jadi taunya sekedar tahu dari situ aja sih. Tapi intinya mata hitam itu berasal dari kesurupan. Ceritanya jadi Golu. Kok Golu? Gol, ya Guru, iya, boleh. Nah, karena biasanya kan Cleanson itu ada kaitannya sama anime. Tadi kau bilang kau belum pernah nonton Tokyo Ghoul. Kalau gitu aku mau tanya, anime apa yang udah pernah kau tonton? Dan yang terbaik, sebutkan 200. Banyak kali, Bah. Enggak, satu aja. One Piece. Itu muka editorku langsung bete tadi. 200. Enggak bohong. One Piece. Satu. One Piece ngikutin dari dulu sampai sekarang. Iya. Oke, siapa anggota kelima Yonko? Luffy. Nggak ada. Namanya Yon 4. Nggak ada. Maaf fans One Piece tetap anime terbaik, nggak apa-apa. Ya, One Piece terbaik, ya kan? Iya, One Piece terbaik. Jempol. Kasih jempol ke depan ya. Cakep. Nice. Tapi serius deh. Apa? Cuma ngikutin One Piece, nggak ada gitu anime yang musiman atau apa? Gitu? Kalau musiman sih lumayan sih, Bang. Aku kayak yang Diary Apothecaries itu aku nonton. Terus Asobase aku nonton. Haikyuu sempet nonton. Karena
kamu adalah orang yang sorry. Hah? Maksudnya orang yang ini maksudnya orang yang unik taste-nya, bukan delusi, enggak beda. Kan ini ya jadi maksudnya karena kamu adalah orang yang cukup unik taste-nya. Aku penasaran nih, selain One Piece, apa menurutmu anime yang enak banget buat ditonton? Conan. Wah gila. Detektif Conan. Oh ya BTW udah umur berapa dia sekarang? Masih SD sih bang. Ya gak nambah bang. Masih kelas 1 bang dia. Masih kelas 1 ya. Kita udah mau nyentuh kayak 20, 30, 40, dia masih 1. Ya masih anime kelas terbaik 1 sepanjang masa. Real. Setuju gua. Nah, aku mau nanya ini. Apa? Ini mungkin ya gak mungkin pertanyaan terakhir lah, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kalau misalnya nih, kan kamu kan masuk nih di JKT48V. Kalau ternyata waktu itu kamu nggak masuk, kau tuh bakal ngapain? Kalau aku nggak masuk JKT48V, nggak jadi idol gitu ya? Soalnya dengar kau kan bisa bikin genteng gitu kalau nggak salah, bisa baikin rumah, ya nggak sih? Pernah kan? Iya pernah. Bisa. Kalau nggak jadi idol itu? Nggak nukang juga sih bang kayaknya. Kayaknya itu freelance aja sih, bukan jadi main job gitu. Tapi sampai sekarang masih? Enggak kalau sampai sekarang enggak. Oh enggak. Tapi pernah ya freelance? Pernah. Kalau ketawa aja bang. Enggak, aku nggak mungkin ngetawain lah ya kali aku ngetawain. Iya. Iya enggak. Guys dia ketawa guys. Enggak, masalahnya ini kan aku ada temennya yang ngeriset juga nih. Dia bisa jadi kuli, pernah dibayar 50.000 buat pasang keramik. Itu gimana tuh? Itu sehari. Iya, sehari. Sehari doang. Oh, itu freelance-nya ya? Iya, itu freelance ya. Jadi kerja. Sebelum jadi idol itu dulu ya? Ya. Iya. Oh, revolusioner emang. Revolusioner betul. Sahabat virtual kita ini. Itu gimana ceritanya bisa dapat 50.000? Jadi gini bang. Pasang keramik. Ada yang banget. Jadi dulu itu tetanggaku tuh ada yang bangun rumah gitu loh. Nah. Lah, bangun rumah? Iya, jadi rumah baru kayak baru pindahan gitu. Soalnya loh. ini tidurnya lama tuh bangun. Sudah subuh dibangunin. Sorry, maaf. Bapak umur berapa, Pak? Nah, terus abis itu panggillah itu orang-orang yang mau jadi tukang gitu kan. Nah, terus itu yang punya keahlian untuk jadi tukang. Iya, biasanya tuh tukang tuh ada gengnya sendiri, Bang. Iya. Bener lagi. Iya. Aku kan tinggal di Kalimantan ya. Biasanya tukang tuh emang diimpor. On God, I'm not lying, man. Sumpah. Iya, ada geng yang sendiri. Ada geng-gengan ya. Iya. Nah, tapi terus habis itu tuh bocor gitu kan kabarnya. Itu tuh lagi bangun rumah tuh mau ikutan gak gitu kan. Ikutan. Terus aku kayak wah rewangan. Bisa nih gitu. Udah ikut. Bisa nih. Iya, ikut aja gitu. Bisa nih. Serius? Ikut aja. Iya, ikut aja. Aku sama teman-temanku waktu itu. Ikut geng mana waktu itu? West Side atau East Side? Nggak, kita nggak ikut geng, kita nerobos geng. Masuk aja gitu. Dibayar 50.000. Iya, dibayar 50.000 karena ya hitungannya kita udah bantuin gitu. Tapi rumahnya masih berdiri ya? Masih. Oh, kirain ini. Belum bangun. Kalau belum bangun dibangunin aja. Pasti kan kesiangan. Bang Andito nanti minta tolong masukin efek drum itu ya, yang tetek. Iya, dabum tas ya. Oke, selanjutnya aku dapat informasi dari. Ya, aku dapat informasi barusan banget dari gitu. Oke. Katanya kau gak takut sama kalajengking, kelabang atau apa gitu, tapi jijinya sama kupu-kupu dan siput. Kenapa tuh? Siput enggak ah. Salah itu researchnya. Jadi kupu-kupu. Iya. Risetnya salah nih, parah. Kupu-kupu doang.
Oh, kupu-kupu doang. Iya. Kenapa tuh? Nggak suka ngeliat orang berkembang? Bukan. Udah gitu Framingnya ngeri ya framingnya ya. Kan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu gitu kan berkembang gitu kan. Ngeri. Sorry, maaf. Tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Gimana? Gini. Ada Kalau backstory sih kayaknya nggak ada ya kalau kupu-kupu itu. Aku nggak tahu. Aku tuh lebih ke nggak suka polanya aja sih. nggak suka polanya. Iya, kayak lihat polanya tuh bikin gitu, merinding. Oh, oke. Iya. Kalau Aku nggak ngerti sih, tapi kan udah. kupu-kupu kan ada polanya tuh, akan ada motifnya gitu loh, sayapnya itu. Sebetulnya sayapnya aja yang bikin iya. jijik, iya. Kalau Tapi apa? Ya. enggak lanjut. Kalau semisal kecoa, terus kalajengking, habis itu kelabang, gitu kan dia kan polos ya. Jadi nggak apa-apa, polos. iya. Kakinya ada banyak tuh. Ya, Bentuknya ada kayak. ya polos. kaki kan ya udah sih emang gerak aja gitu. Tapi polos warnanya, jadi nggak apa-apa. Iya. Untung aku pakai baju hitam polos ya sekarang ya. Kalau takutnya pakai ada motif-motifnya takut ngeri. Ngeri. Ntar pakai baju kupu-kupu. Jangan. Takut. Aku nanti tutup mata terus. Jangan dibuka dong. Nah ya kayak gitu. Nah sekarang aku mau kembali. Ini sorry aku lompat kembali nih. Soalnya aku masih sangat-sangat takjub dengan Coding. kayak iya coding. Itu kemarahanmu tuh bener-bener marah atau di gimana gitu? Ya. Soalnya sesuatu yang kayak gini tuh either di scripting atau emang kalau ada yang ngata-ngatain aku bakal ngomongin ini ya gitu kan? Atau bisa jadi karena ya emang spontan aja. Itu munculnya gimana tuh bisa kayak gitu tuh? Sebetulnya kalau marah beneran itu enggak ya. Aku enggak marah kayak gua enggak mau dipanggil gini gitu. Cuman itu itu ya kayak ya udah gimmick aja gitu, bercanda aja sebetulnya aku marah-marah tuh. Jadi itu tidak scripted, tidak apa-apa, tidak ya gak gimana-gimana sih, cuman ya orang-orang kok gini terus gitu loh, gue kerjain sekalian gitu. Oh, soalnya supaya aku demi apapun waktu itu aku ngasih ke temenku juga kan, sesama Jawa gitu kan. Waktu bagian, yo mangkel no aku gitu. Itu yang bagian situ, nadanya itu Jawa banget terus aku ketawa. Itu loh, itu bisa datang dengan kayak genuine kayak gitu tuh epic sih. Emang tuh aku ngerasa. Ya udah bahasa sehari-hari sih Bang, gimana ya? Oh, bahasa sehari-hari emang Jawa virtual ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Nih, aku mau tanya lagi. Apa tuh? Kan jogetnya beneran. Latihannya berapa lama tuh dari joget sambil nyanyi? Soalnya yang ku tahu orang yang nyanyi sambil gerak-gerak itu kan pasti bakal ngaruh gitu. Iya. Kayak pernafasannya gitu. Stamina gitu-gitu kan. ya. Kayak misalnya aku kan nggak lari sambil ngomong aja kan udah pasti getar-getar gitu, ada naik turunnya. Pertanyaanku, berapa lama tuh latihannya tuh supaya bisa kayak gitu tuh? Kalau latihan tuh biasanya tuh kami latihan masing-masing dulu di rumah. Jadi kita tuh baru latihan yang bareng itu waktu ada show. Jadi kayak misal kemarin itu kan sempet yang 3D showcase itu kan, yang Enif kami yang pertama itu tuh awalnya kita latihan sendiri-sendiri dulu di rumah. Ya ngedance-nya gitu. Terus habis itu baru waktu udah deket hari H nih, baru kita latihannya bareng-bareng kayak gitu sih. Kalau ditanya berapa lama ya? 2 hari ya? 2 hari, 3, 4. Enggak secepat itu sih. Oh enggak. Enggak. Siapa tahu kan jago gitu kan dibantu kode. Lucu banget. Gue tanya nih, siapa manusia di dunia kalian yang bisa mengcoding dance? Kagak tahu gua, kan orang itu yang ngomong. Mungkin dia bisa. Oh, dia bisa kali ya. Iya. Mungkin dia bisa. Gua kagak tahu gua. Gua cuma kalau kau nanya ekonomi, nanya masalah yang lain aku paham. Cuma itu enggak paham. Beda cerita soalnya. Oke. Nah, sekarang aku mau ke bagian akhir-akhir nih. Oke. Bagian akhir-akhir. Kan kau punya 2 teman lagi tuh. Satu Kana, satu si Pia. Betul. Bagaimana caramu mendeskripsikan 2 orang itu? Kayak misalnya mau sebut jelek-jeleknya nggak apa-apa.
Kita gibah di sini nggak apa-apa. Diam-diam aja gitu, nggak apa-apa, kagak masalah, nggak ada yang ngadu, paling videonya sampai ke mereka sendiri. Enggak lah. Coba tolong dideskripsikan teman-temannya, gitu. Kan sahabat perjuangan sahabat. meskipun mereka nggak Jawa. Gitu. Sorry maaf. Ya sorry. Silakan dilanjut. Kalau ini gen mates aku ya, mereka adalah, aku ngerasa kalau nggak ada mereka, aku nggak bakal bertahan di sini. Ya iya kan sendiri, kan namanya idol rame-rame Iya dong. sih, I mean apa ya bang, kan banyak tuh tekanannya tuh kayak dari apa ya, aku nggak, mentally maybe, kayak Oh secara mental. iya aku tuh ngerasa teman-teman aku tuh support system aku gitu bang. Oh. Iya, mereka tuh baik banget, sumpah. Ini aku bukan sugar coating, bukan emang membaik-baikan atau bagaimana, tapi real sih, baik banget. Apalagi apa ya, kalau Kanaya itu dia tuh keibuan bang, kalau kata gue. Oh iya. Dia keibuan. Beneran keibuan ya? Iya, beneran keibuan. Makanya kayak manusia kalem beneran gitu ya? Iya. Jadi waktu kami tuh, dulu kami tuh sempat liburan bareng kan, bertiga. Nah, itu tuh beneran apa ya, aku tuh merasa kayak aku liburan sama mamaku. Iya. Ada Kanaya sebenarnya sama mamaku gitu. Aduh, parah banget ngerepotin orang. Gak gitu, kocak. Itu kan di babysittingin. Ntar kalau mabok darat naik mobil gitu, ntar dibantuin dibukain kresek buat muntah gitu. Takutnya gitu kan. Iya. Sosok keibuan waktu liburan bareng berarti ya dibuktikan di situ. Terus kalau Pia itu aku ngerasa dia adalah teman yang apa ya, teman untuk berbagi dan nge-share dan gibah. Oh. Iya, jadi kita tuh sering banget kayak misal kita mau streaming gitu kan ya. Terus dia ada kayak aku ada aset ini, mau coba nggak gitu, atau kayak aku kayak gitu juga gitu, aku ada ini nih, kamu mau coba nggak gitu, cobain kayak gitu. Jadi kayak kita saling saling ngasih info, saling iya sharing lah. Iya, buat sharing itu, apalagi Pia itu enak banget buat curhat bang. Oh, sumpah. Aku boleh ikut curhat gak? Tapi aku curhatnya tuh ntar masalah ekonomi, terus habis itu masalah beli rumah, ngurusin keluarga, habis itu masalah dunia. Boleh nggak ikut? Nggak usah ya, nggak boleh ya? Kayaknya itu nambah beban ya? Iya, nambah beban bang, udah bang. Aku udah terbebani sama aku di umurku yang ke 19 tahun ini. Aku udah harus punya cicilan bang. Aku nggak bisa lagi bang. Astaga naga, berat ya kehidupan ya. Berat banget. Kalau mereka baik harusnya cicilannya dibayar. Nggak gitu dong. Udah dapat rumah belum dari mereka? Nggak gitu dong, itu kalau nggak tahu belum, diri namanya. susah sih. Oh nggak tahu diri ya? Nggak tahu diri. Itu kebiasaanku soalnya. Kalau mau temenan sama aku biasanya emang harus beliin rumah dulu. Biasanya gitu. Ya. Ya. Gitu. Tapi nggak sampai segitunya lah kalau sekarang. Kalau sekarang kan minimal kapal lah. Enggak sih, enggak, mohon maaf, enggak. Itu dongo sih, maaf ya. Maaf chat. Maaf chat. Pertanyaanku selanjutnya, apa yang kau sesali dalam hidup? Apa yang aku sesali dalam hidup? Iya. Selain gak ngambil bayaran lebih mahal ketika menjadi kuli keramik. Apa ya bang? Aku ngerasa maybe kalau semisal penyesalan kayak dulu di masa lalu, harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gitu, itu kayaknya banyak banget deh. Kayak siapa sih yang nggak kayak gitu kan? Iya sih. Tapi misalnya nyesal nggak beli Bitcoin gitu. Setuju gue. Aku katrok sih bang, nggak tahu Bitcoin itu apa. Oh nggak tahu, nggak apa-apa. Iya maaf ya. Nggak usah tahu. Tapi kalau penyesal dalam hidup kayaknya enggak sih. Aku sangat bersyukur aku dengan hidupku yang sekarang, dengan aku dikelilingi orang-orang yang sekarang, dan aku I'm doing great gitu. Aku sangat-sangat bersyukur sih. Iya. Gila, bagus banget jawabannya. Ya, aku gak bohong, itu bagus banget men jawabannya. Oh iya? Karena biasanya bagus banget. Karena biasanya orang yang
ku tanyain kayak gitu emang nyesel kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Memang jawabnya langsung kayak gitu. Jarang ada orang yang bilang ya udah maju aja terus, ya kan? Kurang lebih kayak gitu kan jawaban. Iya. Aku Soalnya cukup jarang ketemu orang kayak gitu. aku rasa mau kita menyesali hidup semenyesal apapun ya, it change nothing, I guess. Ya kita cuma punya pilihan buat ya udah lanjut aja terus, kita mau ngapain lagi. Setuju. Tapi kalau di video klipnya JKT48 ada di musik Yui wo Miteruka atau apa ya, lupa aku judulnya. Mereka ada mesin waktu tuh. Iya kan, mereka ada mesin waktu tuh. Enggak, itu masih ada mesin waktunya. Abisnya sekalian gue panggil Doraemon aja gimana? Mana tahu. Kan tapi kurang lebih kayak gitu. Ya udah. Ini udah deh, aku udah menyita banyak waktumu ya. Aku minta sorry banget nih. Nggak apa-apa. Thank you udah mau ngobrol. Iya. Sekarang nih aku yang terakhir nih biasanya minta tolong spoiler ya. Kayak misalnya project ke depan nih apa gitu. Menguasai dunia kah atau menghancurkan apa gitu? Gak ada kan? Belum. Enggak se ekstrim itu kali. Ya apa ada project apa ke depannya? Bisa diceritakan dulu di spoiler tipis-tipis. Iya, jadi untuk project yang sekarang kali ya. Jadi kita tuh waktu itu udah pernah post di X kalau kami JKT48V itu lagi ada 3D showcase solo. Jadi yang pertama itu ada Pia, terus nanti kedua ada aku, abis itu baru Kanaya. Jam 4 sore. Yeah, tanggal berapa tuh? Tanggal berapa ya gue lupa. Normal. Harus kayak gitu. Kalau idol tiba-tiba dia tahu sama tanggalnya, wah ada yang salah nih gitu. Biasanya emang lupa, harusnya kayak gitu. Maaf ya, emang manusia. Beneran, biasanya kalau idol emang beneran lupa. Nah, aku nggak nyebutin tanggalnya soalnya biar kalian ngecek ke sosmednya JKT48 virtual. Nggak ada sih, JKT48. Ya gitu. Biar kalian itu liatin gitu, oh sosmednya Tana, oh sosmednya Pia, sosmednya Kanaya, kayak gitu bang. Jangan lupa di follow. Iya. Nanti muncul. Ya makasih yuk. Thank you. Munculkan Twitter mereka, Instagram. Terima kasih. Ya apalah, YouTube. Terima kasih. TikTok. Terima kasih. TikTok juga. Itu baru 3D showcase. Kalau nggak salah terakhir kali yang muncul baru-baru ini kalau nggak salah sama si Rimu ya, Pinku Rimu. Iya betul. Nah itu aku mau denger tuh. Ya mungkin itu aja ya untuk obrolan kita. Makasih Tana udah mau diundang. Terima kasih. Udah mau datang ke sini. Terima kasih admin Yami. Akil. Bang Akil. Enggak apa-apa yang bilang Bang Akil, sama aja. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Tapi ya thank you udah datang dan thank you udah mau menyempatkan diri datang ke sini. Karena menurutku ini adalah salah satu hal yang cukup menyenangkan. Ngobrol dengan kartun ya. Kalau kalian ngelihat behind the scene dari podcast ini, kalian bakal ngira aku gila. Karena beberapa kali waktu itu ada di storyin sama teman gitu kan. Orang gila. Ngomong sendiri. Orang gila. Iya. Enggak lah. Gua. Ngomong sama aku kan. Aku ada di sini, Bang. Gimana, Bang? Aduh, jangan bikin aku jadi halu. Nanti aku disuruh makan obat lagi. Dan itu aja dulu untuk podcast Beda Dunia bersama di sini aku Akil Panci dan aku Tana Wajan. Dan ya udah itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Stay clean and sound. Terima kasih. Ya kasih tahu siapa lagi yang harus diundang.